Mengapa saya menghafal Quran? Mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang apa yang dijanjikan Allah kepada para penghafal Quran saat memasuki surga nanti, yaitu Iqra wartaqi, bacalah lalu naiklah. Mula-mula karena tidak sengaja mengecewakan orang tua saya ketika saya duduk di bangku SD. kalau menghafal Quran itu terasa keren. Karena saat itu harapan orang tua saya itu agar saya menghafal Al-Quran paling tidak selesai juz 30. Tapi pada saat itu saya malah mungkin karena malas, mungkin karena sering banyakan main. Jadi saat itu saya juz 30 pun belum selesai. Cuman niat itu sudah hilang ketika pertengahan tahun, di mana ternyata Al-Quran itu bisa mengubah diri seseorang. Seperti halnya kertas yang kosong yang apabila dituliskan lafaz bismillah, apabila itu dibuang di bak sampah ternyata kurang pantas. Saya ingin membuktikan kepada keluarga, teman-teman, dan juga saudara di sana bahwa keajaiban itu ada dan keberkahan yang melimpah di dalamnya. Dengan Al-Quran, Allah bukakan jalan kemudahan. Ada 3K. Pertama, saya mendapatkan keberkahan, kebaikan, kenikmatan di dunia, apalagi di akhirat. Ingin membahagiakan kedua orang tua, khususnya almarhum ibu saya. Saya ingin memberikan mahkota kepada kedua orang tua saya. Saya ingin menjadi bagian dari keluarga Allah. Ingin menjadi orang yang mulia karena di dalam hadis khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Menjadikan saya sebagai manusia yang bermanfaat untuk masyarakat. Dan berharap kelak bisa menjadi syafaat bagi keluarga saya, terutama kedua orang tua saya. Alhamdulillah setelah menghafal Al-Quran, Kehidupan saya terasa lebih dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak seolah-olah itu ya gampang lah, kalau udah punya Al-Quran itu mau apa-apa ya mudah insya Allah. Saya lebih menjadi pribadi yang baik. Yang saya rasakan setelah menghafal Al-Quran yaitu perasaan bahagia, haru bisa selesai khatam, yang mana dari awal tidak diduga-duga bisa selesai. saya lebih tertantang untuk menjaga Al-Quran yang telah saya dapatkan. Merasa lebih diberi tanggung jawab yang besar. Bahwasannya perjuangan menghafal Quran itu tidaklah semudah yang kita bayangkan. Butuh perjuangan yang lebih ekstra, yang lebih keras, sehingga kita bisa mendapatkan Al-Quran tersebut. Juga tersadarkan bahwasanya ternyata banyak hal yang harus saya jauhi dan banyak pula yang harus saya taati. Lebih menjaga cara bermuamalah dengan orang lain. Lebih bertakwa kepada Allah. Saya menjadi berasa lebih dekat dengan Al-Quran. Saya merasa diri saya ini masih jauh dari kata pintar. Saya merasakan ada semangat atau ada gairah baru dalam diri saya dalam mendekatkan diri kepada Al-Quran. Alhamdulillah kesehatan saya dari 1 bulan 2 minggu sekali transfusi darah, berkenal dengan Al-Quran bisa sampai 1,5 bulan untuk transfusi darah. Al-Quran itu hanya akan 2 kemungkinan di dalam diri kita. Yang pertama, Al-Quran akan mencegah kita dari maksiat, atau maksiat akan mencegah kita untuk berinteraksi dengannya. Selama 2 tahun di Dafi, saya mendapatkan banyak sekali pelajaran Dari para asatid, Ilmu yang bermanfaat dan juga banyak mendapat pengalaman-pengalaman yang berharga dari teman-teman saya di pondok. Teman yang banyak dari berbagai daerah Sabang sampai Merauke. mulai dari yang bandel, yang baik, yang bagus, semua saya rasakan. Saya lebih banyak belajar untuk mensyukuri. Di sini diajarkan organisasi. Salah satunya yaitu berkaitan dengan leadership, bagaimana cara menjadi pengurus yang baik. Belajar di dalam hal kepengurusan, jadi lebih banyak relasi pada teman-teman yang mungkin beda kota dari saya. Alhamdulillah selama di Darul Firdaus saya mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu baru yang tidak saya dapatkan di pondok sebelumnya. Salah satunya pengkajian ilmu terkait tentang adab dan akhlak. Untuk orang tua saya, mama, ayah, abang ucapkan terima kasih. Terima kasih ibu, ayah karena telah mendidikan saya dengan yang terbaik. Telah mendidik, membesarkan saya sampai di umur 22 tahun ini. Kata-katanya nggak bisa abang ungkapin, ya mungkin nanti abang ungkapin di dalam doa aja. Aqulu syukran ila walidaini. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada orang tua saya telah mendidik saya dari kecil hingga sebesar ini.
Untuk itu saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya. Semoga nanti di surga orang tua saya mendapatkan benefit dan hasil dari apa yang saya lakukan. Serta doa-doanya bukan karena saya hebat, tetapi karena doa orang tua saya yang kuat. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendoakan saya menitipkan anaknya di pondok ini, tentunya dengan niat yang tulus dan dengan harapan yang besar. Doakan juga semoga aku selalu menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, bisa membahagiakan orang tua baik di dunia maupun di akhirat. Karena tanpa doa kedua orang tua saya tidak bisa melangkah sejauh ini. Terima kasih telah memperbolehkan saya untuk menuntut ilmu di Jogja. Nah, pesan saya untuk emak dan bapak, jangan lupa terus mendoakan anakmu ini yang sedang berjuang menuntut ilmu, karena doa orang tua itu yang sangat Nanang tunggu. Saya sangat berterima kasih kepada orang tua saya yang telah berjuang untuk menafkahi saya. Untuk kami sendiri tidak akan bisa untuk membalasnya, dan kami jika ingin membalasnya pun hanya bisa dengan doa dan amal kami, sehingga kelak di akhirat nanti kami bisa memberikan mahkota impian kepada orang tua kami. Saya hanya bisa berterima kasih kepada orang tua yang selama ini telah mendukung dan mensupport sehingga saya bisa menghafal sejauh ini. Ya, berterima kasih kepada orang tua Karena telah memberikan kasih sayang yang tiada batas kepada saya. Saya harapkan beliau-beliau, ibu dan bapak saya bisa memasuki surga kelak bersama-sama. Cinta ibu itu menenangkan dan cinta ayah itu menguatkan.